yang namanya Masjid As-Sakhra dan Masjid Al-Aqsa. Daerah ini sekali lagi daerah yang dikuasai oleh orang Muslim. Tapi di mana kita sekarang ini adalah Bukit Muria. Di mana Bukit Muria? Coba lihat ini kubah yang warna kuning. Di dalamnya di bawah ada Gunung Muria. Gunung Muria tempat di mana Abraham mengkorbankan Ishak dalam kepercayaan kita dan kepercayaan orang Yahudi. Tapi kepercayaan orang Muslim tempat di mana Abraham mengkorbankan Ismail. Ya. Bapak Ibu, apa artinya Moria? Moria Tuhan memperlihatkan diri kepada Abraham. Setelah Abraham membuktikan kepada Tuhan bahwa dia memang mencintai, mengasihi Tuhan. Karena dia mau mengkorbankan siapa? Anak dia Ishak di Gunung Moria. Dan tempat ini ketika Raja Daud menaklukkan Yerusalem dari orang Yebus, di mana kota Yebus itu di bawah. Lalu ini bukit tapi di bawah, ya. Dan anaknya Raja Salomo, dia yang membangun bait suci rumah Tuhan di sini. Lokasi ini atau gedung ini atau Masjid As-Sakhra ini tempat di mana ada ruang Maha Kudus dulu. Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus yang boleh masuk ke dalamnya dulu hanya Imam Besar Agung. Setahun sekali pada hari penebusan dosa atau dalam bahasa Ibrani Yom Kippur. Yom Kippur. Dan daerah ini juga, daerah ini dulu ada bagian untuk imam-imam, untuk orang Lewi, untuk orang biasa, untuk ibu-ibu. Karena mereka tidak boleh juga campur. Di mana mereka mengkorbankan domba-domba. Di atas dulu ada mezbah. Dan ini tempat ibadah. Bait suci ya hancur yang pertama abad 6 sebelum Masehi oleh penguasa Nabukadnezar abad 6 sebelum Masehi. Kerajaan Babylon. Setelah 70 tahun dibangun kembali. Tapi yang kedua jadi kecil. Di mana? Lokasi yang sama sini. Ini tempatnya. Dan ketika Herodes Agung jadi gubernur, dia memperluaskan bait suci. Bapak Ibu, bait suci yang diperluaskan oleh Herodes Agung, ya, itu yang kita sekarang melihat batunya sama, ya, sebagian, ya. Tapi bait suci ini juga yang diperluaskan oleh Herodes Agung, dia yang Tuhan kita masuk. Dan dia bernubuat tentang bait suci akan dihancurkan. Kapan Yerusalem hancur? Tahun 70 Masehi. Lalu setelah tahun 70 Masehi, tidak ada bait Allah, tidak ada rumah Tuhan. Dan tempat ini jadi tempat apa? Terlantar. Ketika agama Kristen jadi resmi, abad 4, ya. Kristen membangun gereja di mana Tuhan Yesus lahir, gereja Makam Kudus namanya. Di mana dia disalibkan wafat, gereja Makam Kudus, di mana dia bangkit dari kematian. Di Bethlehem dan lain-lain. Bukan di sini. Karena tempat yang paling kudus buat orang Kristen itu tempat di mana Tuhan kita mengalahkan kematian. Kuburan yang kosong. Kuburan yang kosong. Itu bukan kuburan biasa. Karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Tapi abad 7 tanah perjanjian dikuasai oleh Muslim. Karena agama Islam mulai. Oke? Agama Islam mulai bukan di sini. Di mana? Arab Saudi, di Makkah. Tapi setelah Nabi Muhammad meninggal, ya ada yang penerus dia, Al-Khalifah Umar bin Khattab. Dia yang menaklukkan kota Yerusalem tahun 638, menguasai Yerusalem. Ya, dan ketika dia menaklukkan Yerusalem, patriark yang namanya Sophronius, dia memberikan kunci Yerusalem karena dia tidak mau orang Kristen mati. Dan setelah dia mati Umar bin Khattab, siapa yang penerus? Itu mulai apa? Muslim pecah. Ada satu kelompok di Makkah, ada satu kelompok di sini. Ya, satu kelompok. Tapi orang yang di sini apa? Ribut dengan yang di Makkah, tidak ada tempat untuk doa. Mereka membangun apa? Ini. Masjid yang pertama ini oleh Abdul Malik bin Marwan. Bapak Ibu, bentuknya ini. Kubahnya mirip apa? Mirip kubah
yang di gereja Makam Kudus. Karena arsitek itu orang dari kerajaan Bizantium. Bapak Ibu. Dalamnya ada batu Moria, Bukit Moria. Yang kedua masjid ini yang namanya Masjid Al-Aqsa. Sekali lagi, aku tahu semuanya berpikir ini Masjid Al-Aqsa, ini bukan. Ini namanya Dome of the Rock. Dome of the Rock. Ya, Masjid As-Sakhra. Rock itu artinya As-Sakhra. Ini Masjid Al-Aqsa. Iya, yang ini Al-Aqsa. Tidak boleh masuk ke dalamnya orang Kristen. Abad 11, ketika tentara perang salib menaklukkan tanah perjanjian, tempat ini jadi gereja. Dan ini jadi gereja, dua-duanya. Ini namanya Templum Domini, ya. Bait suci Tuhan, rumah Tuhan. Dan ini Templum Solomon, Bapak Ibu. Lalu ini dua bagian jadi orang tempat Kristen. Dan bisa melihat di luar ini tempat di mana taruh patung Maria, ya, salib di luar. Tapi abad 12 ketika Salahuddin mengalahkan tentara perang salib, ya, diambil kembali dan semua tanda Kristen hancur dibuang, ya. Tapi ini tempat yang tidak boleh masuk ke dalamnya. Sekarang tempat ini dinominasi oleh orang Muslim dan juga yang tanggung jawab tentang tempat ini negara Yordania. Negara Yordania. Sebabnya apa? Sebabnya kita di daerah Yerusalem Timur. Yerusalem Timur, ya, ketika negara Israel merdeka tahun 1948 dikuasai oleh Jordania. Ya, negara Yordania. Tahun 1967 Israel menaklukkan tempat ini. Coba lihat, ini ada polisi, tapi memang pertahanan semua polisi tentara Israel, tapi masih ini salah satu konflik tanggung jawab tentang tempat ini Yordania, orang Muslim di sini orang Palestina, ya, tapi Israel dari luar. Walaupun Israel mau mengontrol, Israel masih mengontrol tempat ini bersama-sama. Lalu kalau ada masalah siapa yang masuk ini? Bukan tentara Yordania, masuk tentara Israel, polisi Israel. Ini tempat sangat sensitif. Sebabnya apa? Yahudi mau membangun bait suci yang ketiga. Di mana mau membangun? Di sini. Tapi sekarang ada masalah besar. Apa? Ada apa di sini? Masjid itu. Lalu kalau bagaimana ini membangun bait suci dan ada masjid? Ya, jadi perang. Itu harus menghancur. Tapi hancur itu artinya perang. Perang agama jadi, ya, masalah besar. Itu sebabnya jadi daerah sangat konflik, Bapak Ibu, daerah ini. Jelas, Bapak Ibu? Ada pertanyaan, Pak. Yes. Jadi secara sejarahnya masjid, gereja, masjid begitu ya, dibangun sebagai masjid. No, sejarahnya bait suci. Iya, iya. Maksud saya setelah bait suci dihancurkan, Ya. itu kan jadi masjid. Kemudian No. Sebelumnya ada altar yang Kaisar Romawi membangun di sini. Kaisar Romawi membangun altar untuk dewa, ya. Tapi waktu Ratu Helena kerajaan menghancurkan altar itu dewa, ya, di sini. Tapi setelah itu membangun masjid abad 7. yang saya maksudkan masjid ini, yang dua ininya. Ya. Masjid yang dua ini kan awalnya memang masjid, kemudian jadi gereja, kemudian kembali jadi masjid, begitu kan? Ya. Oke. Bait Allah pertama. Iya, bait Allah kita tahu di sini. Yang saya maksudkan posisi bangunan ini, bahwa bangunan ini berawal dari masjid, bangunan masjid, kemudian masuk ke Kristenan jadi gereja kiri kanan, kemudian setelah terjadi lagi perebutan kekuasaan kembali jadi masjid. Masjid. Berarti jelas ya kan gitu. Dari masjid ke masjid dikuasai oleh Jordania ya. Hah? benar seperti itu. Ya itu tadi yang dibilang. Pertama kan? Makanya dipastikan. Sekali lagi, oke, sekali lagi. Dari awal aja. Lokasi ini, oke. Ini ada sejarah. Yang pertama itu bait suci. Iya. Tahun 70 hancur. Oke. Abad 2 Kaisar Romawi, Kerajaan Romawi membangun di sini kuil. Kuil, ya, kuil dewa. Ya. Abad 4 Ratu Helena Kerajaan Bizantium tidak mau kuil, tidak mau dewa. Hancur. Ya. Abad 7 mulai agama Islam membangun di sini apa? Masjid. Ini baru ini. Ya. Ya. Abad 11 tentara perang salib menggantikan jadi gereja. Gereja. Abad 12 dikembalikan oleh orang Muslim
jadi masjid. Kan itu. Jadi sekarang pergolakan untuk dibangun lagi gereja. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya. Yes. Iya. Di sini sebelah kiri kita ada tembok ratapan. Ya kan? Sana, ya. Ya, sebelah kiri kita ini ada tembok ratapan yang diyakini bahwa itu adalah tembok yang tersisa dari rentuhan bait suci yang dibangun oleh bukan. Yang kedua, yang diperluaskan oleh Herodes Ya, Agung. oleh Herodes. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau di Masjid Al-Sakra inilah posisi daripada ruang Maha Kudus, karena yang saya ketahui, boleh dikoreksi, Bait Allah itu terbagi dalam 3 bagian, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelantara. Ya. Yang mau saya tanyakan, dengan posisi tembok di sebelah situ, di manakah ruang kudusnya? Ruang Maha Kudus tentu di sana. Ruang Maha Kudus di situ. Ruang kudus. Oke, kenapa ada tembok ratapan di sebelah itu? Karena dalamnya di atas ini ada bangunan. Lalu hanya sisi ini yang bisa lihat, bisa doa. Yang di dalam tidak bisa karena ada bangunan di atasnya. Yang masih sepi. Ruang Maha Kudus, ruang kudus di sini. Berarti menghadap ke Ya, sini. ya. Oke, itu yang perlu di Jadi satu lagi Pak Hasib, Ya. yang beragama Kristen, yang beragama Yahudi kan bisa masuk ke sini. Enggak. Dalamnya sekarang dari tahun 2000 setelah Perdana Menteri Ariel Sharon datang ke sini, tidak boleh masuk ke dalam masjid Kristen. Selain Muslim tidak boleh masuk. Yang ini? Dua-duanya. Hanya boleh di pelatarannya. Hanya di halaman saja. Setelah Jelas tahun Bapak Ibu? Oke, kalau mau foto di sini silakan. Baru kita naik ke atas. Baru kita lanjut. Di situ aja. Kita foto di situ aja boleh? Iyalah, boleh.